Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk bisa bersama-sama berkumpul, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin sempat tertunda ya, yaitu Quran surat An-Nahl ayat ke-36. Saya bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus ke setiap umat itu delegasi utusan agar menyeru umatnya u'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah oleh kalian taghut. Wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antara umat itu ada yang Allah berikan hidayah, menerima seruan dari para rasul, dan di antara mereka ada yang telah Allah tetapkan dalam kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian lihatlah oleh kalian bagaimana kesudahan dari orang-orang yang mendustakan delegasi atau rasul utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemarin kita sudah menjelaskan sampai ke wajtanibut taghut, jauhilah oleh kalian taghut, dan bagaimana upaya taghut ataupun setan dan bala tentaranya menyesatkan manusia dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan faminhum man hadallah. Dan di antara mereka itu dari umat manusia ada yang Allah berikan hidayah karena mereka mau menerima apa yang disuruhkan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antara mereka ada yang telah Allah tetapkan kesesatan bagi mereka. Ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran banyak sekali yang serupa dengan konteksnya ya. Di antaranya Quran surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kalau sekiranya kami berkehendak atau mau, maka kami pasti akan memberikan kepada setiap jiwa, kepada setiap orang hidayah. Akan kami arahkan mereka, akan kami jadikan mereka mendapatkan hidayah, menerima hidayah. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Namun ketetapan dariku sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa neraka jahanam itu dipenuhi oleh jin dan manusia ya. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Seandainya Allah berkehendak, lajama'ahum 'alal huda, niscaya semuanya berada di atas hidayah, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang jahil. Ini diantara sebab tidak mendapatkan hidayah, sesat ya, itu adalah jahil. Secara umumnya seperti itu. Kemudian dalam ayat yang lain, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Rabb engkau berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum, niscaya orang yang ada di muka bumi ini semuanya beriman. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minan. Apakah engkau suka memaksa manusia agar mereka jadi orang-orang yang beriman?
Artinya pilihan dikembalikan kepada pribadi ataupun umat itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan di antara kalian ada yang kafir dan juga ada yang mukmin. Oleh karenanya hadirin rahimani Allah wa iyyakum, hidayah itu sangat mahal dan tidak bisa kita tukar dengan apapun, walaupun dengan bumi dan seisinya. Oleh karenanya kewajiban bagi kita ketika kita sudah mendapatkan hidayah Islam, dan bukan hanya hidayah Islam, kita juga mendapatkan hidayah mengenal tauhid, bahkan lebih daripada itu kita juga mengenal sunnah, mengetahui lawannya bid'ah dan kebaikan-kebaikan yang lain, maka ini merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Quran surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kita wajib senang. Kita diperintahkan untuk bergembira. Terlebih dari itu kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harus ingat, kita tidak disebut sebagai orang yang bersyukur kalau kita bersyukur kepada Allah, maksudnya kalau kita tidak bersyukur kepada manusia atau kepada sebab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dosa apa yang paling besar, kata Rasulullah, antaj'alullaha niddan wa huwa khalaqaka, atau kama qala Rasulullah, engkau menjadikan Allah tandingan padahal Dia yang menciptakan kau. Allah menciptakan kita, kemudian kita zalim kepadanya. Allah ngasih makan, kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengasih semua fasilitas, kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa paling besar. Kemudian kenapa dosa birrul walidain atau durhaka kepada orang tua, ya? Itu dikatakan dosa besar karena orang tua yang menjadikan sebab kita ada di muka bumi ini. Dan birrul walidain, kebalikan dari berdurhaka, berbakti kepada orang tua, itu pun merupakan ibadah yang paling besar. Nah, bagaimana dengan orang ataupun sebab yang mendatangkan hidayah kepada kita? Tentunya ini lebih besar atau sesuatu yang patut kita cintai dan kita syukuri. Yang utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan sebab kita mendapatkan hidayah Islam. Kemudian guru-guru kita, guru yang telah mengajarkan kepada kita baca Al-Quran misalkan, guru yang telah mengajarkan kepada kita mengetahui tauhid. Seperti saya misalkan, saya mengetahui tauhid, saya mengetahui sunnah dikarenakan muasasah atau dikarenakan sebabnya Hasmi misalkan. Maka jangan pelit kita untuk berdoa kepada guru-guru kita agar mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, termasuk berdoa untuk yayasan-yayasan yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, ini harus kita lakukan karena tanda kebaikan diri kita itu diantaranya adalah mendoakan mereka yang telah menjadikan sebab kita seperti sekarang ini. Kemudian selain itu tentunya kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar kita bisa istiqomah, bisa dimudahkan di atas hidayah ini. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah. Jadi kalau kita nggak minta hidayah kepada Allah, ya hidayah itu banyak kan. Kalau kita tidak minta kita hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan diberikan, kemungkinan tidak, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka itu sudah pasti, kata Allah, ahdikum, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau hidayah. Ya, ini menjadi doa yang wajib yang harus kita ucapkan atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, dia bahkan sudah istiqomah sekian lama, namun di akhir, naudzubillah ya, di akhir hayatnya dia su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi ini, kemudian lihatlah. Ini perintah agar kita ya jalan-jalan, agar kita rihlah, tetapi ada tujuan saat rihlah tersebut, tadabbur ayat kauniyah ya. Fanzuru, lihatlah oleh kalian, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akhir atau akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya ya. Dan itu sampai sekarang sebagian dari mereka Allah tetapkan atau Allah abadikan agar kita bisa melihatnya, seperti Fir'aun ya, kemudian negara Iram ya, dan kaum-kaum yang lain seperti Sodom, Lut ya, dan lain sebagainya, itu masih Allah abadikan agar kita bisa mengambil faidah atau pelajaran dari apa yang telah mereka lakukan saat Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan kepada mereka. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, faidah-faidah dari ayat yang tadi kita bacakan, di antaranya yang pertama adalah bayanu annan nas lam yutraku hamalan. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan, tidak membiarkan umat manusia dalam kondisi bingung, dalam kondisi tidak diberikan arahan. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui perantara utusan-utusan dan kitab-kitabnya. Kemudian faedah yang berikutnya, aujabal wajibat alal umam at-tauhid. Kewajiban yang paling wajib atas umat manusia adalah tauhid. Jadi sebelum kita mengajarkan wudu, mengajarkan salat, mengajarkan hal-hal yang sifatnya ibadah kepada anak ataupun murid-murid kita, maka yang terpenting adalah bagaimana kita menanamkan keikhlasan kepada mereka, bagaimana kita menanamkan ketakutan kita kepada mereka, takut kepada Allah, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus didahulukan, diutamakan dalam mendidik murid-murid ataupun keluarga kita. Kemudian faedah yang lainnya, anna da'watar rusul min awwalihim ila akhirihim hiya da'watu ila ibadatillahi wal kufru bima siwah. Sepakat semuanya, dakwah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai hari kiamat, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para utusannya yang tujuan mereka saat diutus adalah mendakwahkan tauhid, ibadah kepada Allah dan ingkar kepada tagut. Kemudian faedah yang lainnya, inna hidayat taufik khasatun billahi duna ghairi. Hidayah taufik itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bergeraknya kita untuk melaksanakan sebuah kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada yang Allah kehendaki. Walaupun bisa jadi kita semua memiliki teori yang sama, bisa jadi kita semua memiliki hafalan yang sama, tetapi pas aplikasinya, pas pengamalannya itu berbeda-beda. Nah, ini tergantung bagaimana kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah hidayah yang bernama hidayah taufik. Makanya minimalnya saat salat itu dalam Al-Fatihah saja yang harus kita konsentrasi, jangan sampai kita kecolongan, tidak serius, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan permintaan yang hatinya lalai.
Minimalnya di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita harus benar-benar khusyuk meminta kepada Allah agar kita bisa diberikan hidayah dan diistiqomahkan di atas hidayah. Karena hidayah taufik itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selain hidayah taufik yang bernama hidayatul irsyadatul ilmu, itu kita memiliki kemampuan untuk memberikan kepada orang lain. Saya punya kemampuan untuk memberikan hidayah taufik, hidayah irsyad, hidayah ilmu. Antum semua, kita semua memiliki kapasitas untuk memberikan kepada orang lain hidayah ilmu. Tetapi hidayah taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya. Kemudian faedah yang lain, kewajiban kita untuk senantiasa meminta kepada Allah hidayah ilmu dan taufik. Karena taufik tidak akan ada, tidak akan datang kecuali diawali dengan hidayah ilmu. Kalau ada orang yang rajin, semangat untuk melakukan sebuah ibadah dan tidak berdasarkan hidayah ilmu, itu bukan hidayah taufik. Semangat dia salat tahajud, tapi khusus untuk malam nisfu Sya'ban misalkan. Semangat dia tawaf, tapi bukan di Ka'bah, di kuburan. Semangat dia baca Al-Quran dan berdoa, tetapi misalkan di kuburan. Ini bukan hidayah taufik. Kesemangatan dia, ya, keistiqomahan dia di dalam ibadah, tanda kutip menurut dia, itu adalah sebuah kemaksiatan dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terpenting hidayah ilmu dulu, kemudian yang lebih penting lagi setelah itu adalah hidayah taufik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keduanya. Kemudian asyukru lillahi alal hidayah wa taufik. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mendengarkan materi tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Kebanyakan dari kita kalau sudah sering diberikan sesuatu, biasanya kita menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah atau biasa. Padahal itu adalah sesuatu yang wajib kita syukuri. Orang tua misalkan ngasih uang kepada kita setiap hari, kita lupa kalau itu adalah bagian dari sesuatu yang harus kita syukuri. Beda dengan ada seorang teman yang ngasih uang kepada kita sebulan sekali, setahun sekali, kita bersyukur kepada dia, kita berterima kasih kepada dia, ya. Padahal ada yang jauh harus kita syukuri, itu kedua orang tua kita. Istihbabus siyahah liqasdil i'tibar wa tafakkur bi atharil qurunil ula. Ya, faedah yang lainnya, kalau ada uang, kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, maka kita disunahkan untuk jalan-jalan, tetapi dalam rangka i'tibar, mengambil faidah, tafakur terhadap asar, ya, peninggalan-peninggalan di zaman dahulu. Kemudian faidah yang terakhir adalah hikmah diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah iqamatul hujjah, sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Jadi rasul yang Allah Subhanahu wa taala diutus kepada kita, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai hujah agar kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi alasan kenapa kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian hikmah diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya adalah sebagai bentuk rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia atau hamba-hambanya, dan sebagai bayanut tariq al muwassil, ya, atau muwassil ilallah taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan jalan-jalan agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah manusia atau rasul dari golongan manusia, sehingga jalan tersebut akan tampak jelas, ya, gamblang, terang, dan kita insya Allah bisa dengan mudah melampaui jalan tersebut sehingga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas siratal mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.